Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismawati. Saya dari kelompok A. Nah, di sini kegiatan dan mengajar saya yang kedua, saya akan menyiapkan administrasi sekolah dengan menganalisis kurikulum pengembangan perangkat pembelajaran dengan melakukan 5 langkah. Yang pertama, kita mengidentifikasi sebaran kompetensi dasar ke dalam aspek-aspek perkembangan anak. Nah, ini bersumber dari Permendikbud nomor 146 tahun 2014 pada lampiran pertama. Nah, ini adalah kompetensi dasar, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Nah, dia itu masuk di nilai agama dan moral. Nah, misalnya yang ketiga ini ya, memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat, dia itu masuk fisik motorik. Nah, begitu seterusnya sampai pada seni, perkembangan seni ya. Nah, kemudian pada langkah kedua, mengelompokkan kompetensi dasar dalam aspek-aspek perkembangan. Misalnya aspek perkembangannya nilai agama dan moral. Kompetensi dasarnya itu mulai dari 1.1, 1.2, 2.13, 3.1, 4.1, 3.1, dan 4.2. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian kita lanjut pada langkah ketiga, menentukan tema dan subtema setiap semester, mulai dari semester 1 dan semester 2. Tema yang kita gunakan kebetulan di sekolah saya menggunakan tema 12 tema, mulai dari diri sendiri sampai dengan alam semesta. Nah, semester 1 itu ada 5 tema. Diri sendiri, lingkunganku, kebutuhanku, binatang, dan tanaman. Nah, di diri sendiri, tema diri sendiri itu temanya identitas diri, tubuhku, panca indera, dan dengan perkiraan waktu 3 minggu. Misalnya identitas diri itu 1 minggu, tubuhku 1 minggu, panca indera juga 1 minggu. Nah, semuanya total total waktu yang digunakan dalam satu semester itu 17 minggu. Nah, kemudian pada semester 2 itu ada 7 tema. Jadi tema semester 1 dan tema semester 2 itu berjumlah 12 tema. Nah, di sini semester 2 kita menggunakan 7 tema yang kita gunakan mulai dari rekreasi sampai dengan alam semesta. Ya. Nah, kemudian kita melihat pada misalnya pada ini tema kendaraan. Kendaraan itu kita bahas 3. Mulai dari kendaraan darat, kendaraan laut, dan kendaraan udara. Dia itu 3 minggu misal. Nah, kendaraan darat itu 1 minggu, kendaraan laut juga 1 minggu, kendaraan udara juga 1 minggu. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah sampai. Nah, untuk langkah keempat, kita mengidentifikasi kompetensi dasar berdasarkan tema ke dalam aspek perkembangan anak. Pada semester 1 misalnya, tema diri sendiri dengan subtema identitas diri. Nah, nilai agama moralnya itu mulai dari 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 3.2, dan 4.2. Begitu seterusnya pada aspek perkembangan sampai pada aspek perkembangan seni. Nah, ini untuk langkah yang keempat. Nah, untuk kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Ini panjang sekali ya, kan ada 17 tema yang ada di sini. Sub kita. Nah, pada langkah yang kelima kita merumuskan tema dan subtema ke dalam sub-subtema berdasarkan kebutuhan, kondisi daerah, dan karakteristik anak didik pada semester 1 dan semester 2. Nah, untuk semester 1 kita membahas tadi sudah saya sebutkan 5 tema dari diri sendiri sampai tanaman. Pada diri sendiri, subtemanya identitas diri, tubuhku, dan panca indera. Kemudian subtemanya pada identitas diri, subtema identitas diri. Nah, yang masuk dalam subtema ini kita membahas masalah nama anak, jenis kelamin anak, usia, nama ayah, nama ibu, dan alamat rumah anak. Nah, di sini kita akan bahas 1 minggu juga. Nah, di sini waktunya 3 minggu. Nah, begitu seterusnya sampai pada tema tanaman.
Nah, di sini kita ini sesuai dengan kondisi kita. Misalnya, kalau di daerah saya kan daerah Sulawesi Tenggara. Nah, yang dibahas kalau pada saat tema makanan, kita membahas makanan yang ada di dalam daerah kita, yang dimakan, yang dikonsumsi di daerah kita. Misalnya di daerah saya Sulawesi Tenggara, mayoritas suku Tolaki. Jadi kita di sini adalah makanan khas daerah Sulawesi Tenggara itu adalah sinonggi, sate gogos pokea, kasuami ini di daerah Muna, Raha, gudeg. Gudeg ini juga memang kami bukan di Sulawesi Tenggara itu kami memang beragam suku. Nah, kebetulan di anak murid kami itu ada yang suku Jawa, jadi kita juga membahas masalah gudeg. Nah, gudeg itu adalah khas makanan Jawa. Nah, palu marang ini adalah makanan khas Bugis. Nah, dari suku Bugis, karena kami juga anak murid kami ada yang suku Bugis. Nah, begitupun dengan minuman, kami juga membahas masalah-masalah yang sudah terjadi, ya maksudnya minuman yang ada di daerah kami. Misalnya yang pertama jus patikala, itu rasanya agak pekat-pekat, ini bagus sekali buat untuk kesehatan. Nah, susu biasa diminum anak-anak, teh, kopi, dan saraba juga ada. Nah, begitu seterusnya yang kami bahas adalah sub-tema yang kami bahas di sini adalah sub tema yang ada di sekitar anak, dan anak tidak berimajinasi lagi, buah itu yang bagaimana, hewan itu yang bagaimana, tapi kami sudah membahas sub tema sesuai dengan yang ada di lingkungan anak. Nah, itu saja persiapan yang saya lakukan dalam mempersiapkan administrasi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.